Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang kita akan selalu membahas hiruk pikuk sepak bola, ya, di mana timnas Indonesia dan juga sepak bola dunia. Hari ini kita khusus akan membahas pasukan tim merah putih, setan merah, Manchester United, ya. Jikalau Anda penggemar timnas Indonesia, Anda penggemar timnas, kemudian penggemar juga setan merah, maka Anda berada di fase frekuensi kita sama, ya. Saat tadi malam kita memenangkan, maksudnya MU, ya, Manchester United ataupun King MU memenangkan sebuah laga yang cukup penting, ya, di mana kita meneruskan kemenangan dari Manchester City, Arsenal, Fulham, dan tadi malam kita mengalahkan sebuah tim yang cukup bagus, Tottenham Hotspur. Kenapa ini MU berada dalam fase dia konsisten dalam 4 pertandingan selalu meraih poin, sehingga kita semakin dekat karena Aston Villa tadi malam itu imbang. Perolehan kita dengan Aston Villa hanya terpaut 3, dan juga Manchester City ini poinnya nggak terlalu jauh. Apakah nanti kita bisa menuju runner up, ya, kalau konsistensi yang diberikan oleh Michael Carrick itu terus menerus? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk Anda yang baru menonton, ya. Penonton baru, berikan like dan subscribe, kemudian bagikan ini sebanyak-banyaknya. Kemudian, ya, rekan-rekan semuanya, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Jangan lupa berikan kritikan dan saran buat saya J. Lucusten di link kolom komentar, dan juga PSSI serta Ketum Erick Thohir. Oke, Bang, ini hari Minggu nih. Pembahasan kita memang jauh dari timnas karena biasanya malam Minggu itu hiruk pikuknya adalah Liga Inggris, Liga Italia, Liga One, Bundesliga, dan lain sebagainya. Ini kita memang penggemar Manchester United, pasukan merah putih, setan merah, sama dengan timnas Indonesia merah putih, ya. Atau ini memang ya ada kesamaan dengan kostum yang dimiliki Manchester United dan timnas merah putih. Michael Carrick ini adalah mantan pemain yang sejak era Sir Alex Ferguson ini selalu menjadi defender midfielder. Dalam perkembangan pergantian pelatih dari Erik ten Hag, kemudian Ruben Amorim, ya, dia mengubah banyak hal dalam komposisi pasca laga, kemudian formasi, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dia berbicara langsung di dalam sesi di ruang ganti. Ini tidak pernah dilakukan oleh Erik ten Hag, Ruben Amorim, ya. Maka saya udah bilang dari minggu kemarin, ya, mengapa kok ini luwes, ini anak-anak bermainnya luwes, enak gitu, ya. Satu, alasannya adalah seorang Michael Carrick itu membiarkan ini pasca laga, ya, tadi malam pertandingan melawan Tottenham Hotspur, dia akan meliburkan anak-anak itu 24 jam untuk sesi pemulihan fisik, pemulihan stamina. Itu dilakukan seorang Michael Carrick untuk asuhan Manchester United. Itu pasti akan merubah, ya, mereka happy, tidak langsung latihan, ya. Setelah istirahat itu berbeda saat Ruben Amorim, Erik ten Hag, meskipun mereka menang atau kalah langsung latihan, cus latihan. Enggak, ini dilakukan oleh Michael Carrick untuk menjaga keseimbangan anak-anak asuh. Jadi mereka istirahat 24 jam pemulihan. Nah, kalau mereka sudah happy dengan keadaan setelah kemenangan, ya, kemudian, ya, ada sesi pemulihan setelah
24 jam karena nanti Rabu pukul 3 kita akan menghadapi West Ham. Itu laga penting pukul 3 pagi kalau di Indonesia. Jadi hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kemudian Rabu pagi. Jadi hanya 4 hari ya. Jadi mereka akan latihan paling 3 hari karena ada istirahat 24 jam. Itu adalah ya buat kita seneng aja kalau pemain itu happy dengan apa yang udah dilakukan seorang Michael Carrick. Dan yang berikutnya adalah dia mengubah formasi yang ada setelah era Erik ten Hag, Ruben Amorim, mereka menggunakan 3 back, 2 pelatih ini. Kemudian mereka Michael Carrick itu mengembalikan suasana suasana dari bangku ataupun formasi Manchester itu menjadi 4-4-2. Dan ini cukup fleksibel karena dia bisa menarik mengembalikan Kobbie Mainoo. Yang ini pemain akademi loh, bahaya. Kobbie Mainoo. Catat ini, Kobbie Mainoo ini adalah pemain akademi MU. Kalau tidak segera diberikan kontrak maka bahaya, ini anak bisa terbang ke klub yang lain. Maka Manchester harus langsung mempersiapkan untuk kontrak kepada Kobbie Mainoo. Perbedaan 3-4-3 atau 3-5-2 dengan 4-4-2 di dasar pola permainan dari Manchester United ini berbeda. Jadi secara pertahanan Manchester United itu kuat banget nih. Kita bisa menyaksikan tadi malam bagaimana 2 gol dicetak ya di Old Trafford tanpa balas loh ya, tanpa balas meskipun ada kartu merah untuk back dari Tottenham Hotspur. Namun dari segala aspek MU itu menang sekali. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana seorang Michael Carrick ini berbicara langsung kepada anak-anaknya menjelang pertandingan ya, kemudian 15 menit setelah babak pertama jelang babak kedua dan pasca pertandingan, Michael Carrick selalu berbicara kepada anak-anak di ruang ganti. Apa yang dilakukan ini memang pendekatannya luar biasa dari seorang Michael, pelatih asal Inggris ini cukup bagus saya rasa. Dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini tidak dilakukan oleh Ruben Amorim, kemudian juga pendekatan-pendekatan yang tidak dilakukan oleh Erik ten Hag. Mereka ini sombong. Mereka merasa orang yang besar sehingga pemain ini juga udah waktunya latihan dicecar gitu ya. Habis main kalah atau menang atau seri mereka langsung latihan, dipaksa latihan. Mereka nggak punya kebahagiaan. Kemudian formasi yang mereka biasa lakukan dulu dengan 4-4-2 sekarang berubah menjadi 3-5-2 atau 3-4-3. Ini berbeda, mengurangi intensitas di belakang, back, pertahanan. Yang terakhir adalah mereka tidak bicara langsung kepada pemain di ruang ganti. Itulah penyebab di mana Manchester United mengalami penurunan dan saat ini dia berada di track yang tepat untuk mendekati Manchester City dan juga Aston Villa. Meskipun kalau saya katakan untuk mendekati Arsenal itu berat, butuh keajaiban karena ibaratnya kita 1 bulan itu kalah terus. Iya, 1 bulan kalah terus karena perbandingan dengan nilai poin yang dimiliki Arsenal kita ada 12 poin. Jadi 4 pertandingan. Berat itu men. Ya. Tadi malam Arsenal menang 3-0. Udah. Dan apa yang udah dilakukan Michael Carrick memang benar-benar bisa menaikkan yang namanya permainan dari Manchester United. Tim merah putih, tim setan merah, sama dengan kita timnas Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Berikan like dan subscribe pada kita ya. Buat para penonton baru berikan like dan subscribe. Dari Jakarta saya Jelo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Every soul here
their mark. Work of 20